Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Rabu, tanggal 25 November 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Nampak sekali udara sangat cerah ya, tidak ada mendung ya, tidak ada hujan, dan insya Allah sampai sore nanti tetap tetap cerah ya. Mungkin ya bagaimanapun musim hujan kita harus tetap waspada terhadap segala kemungkinan yang ada, terutama masyarakat yang tinggal di dekat rawa, misalnya dekat-dekat sungai, kemudian dekat-dekat danau, dan di tempat-tempat yang rawan banjir ya, terutama rawan banjir ya, tidak harus dekat danau dan dekat sungai. Terima kasih sekali bahwa hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga untuk kedepannya kita tetap dalam keadaan fit dan dalam kondisi tubuh yang ya sangat prima ya, artinya istirahat cukup, makan cukup, kemudian tidur cukup, dan tentu saja harapan kami ke depannya adalah bahwa negara ini dalam keadaan damai sejahtera, dalam keadaan aman sentosa, dan dalam keadaan makmur, gemah ripah lojinawi, dan segala kemungkinan yang bisa saja terjadi di negara ini kita serahkan saja untuk keamanannya itu kepada aparat yang berwajib ya. Jadi artinya bagaimanapun sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah dikarenakan masalah beberapa faktor yang dapat memberikan satu kontribusi terhadap negara, terhadap bangsa. Faktor keamanan adalah faktor yang sangat menentukan untuk bagaimanapun sesuatu yang dapat menolong kita. Misalnya investor masuk ke satu negara itu didasari oleh faktor keamanan, faktor kestabilan politik, faktor kestabilan negara, faktor kestabilan ekonomi, dan lain sebagainya. Sehingga apa yang disebut sebagai investor itu sebetulnya ada beberapa hal yang bisa dikatakan plus minusnya ya. Bisa disebut sebagai membantu ya, atau donatur ya. Bisa juga bisa merugikan juga ya, investor juga bisa merugikan, seperti halnya kemarin belum lama ini kita juga memprotes beberapa kebijakan pemerintah yang mana daripada tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dengan begitu luas, begitu seenaknya saja, dan dengan dengan upah yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan ya. Sebetulnya tenaga-tenaga kasar di Indonesia itu sangat banyak ya, dan saya lihat di di berita juga ada sekitar 9 juta sekian pengangguran, artinya sudah mencapai 5% dari jumlah penduduk ya, dan mungkin dari angkatan kerja bisa mencapai ya, saya kira bisa 15%, bisa berapa persen, 20% ya, itu untuk angkatan kerja ya. Karena mungkin angkatan kerja kita juga disesuaikan dengan faktor-faktor misalnya ya, sebagai angkatan kerja itu kan angkatan produktif ya. Jadi mungkin sekitar 50% ya, misalnya usia tua 25%, usia anak-anak 25%, usia angkatan kerja mungkin 50%, mungkin 40% ya, dari jumlah penduduk. Misalnya penduduknya jumlahnya 200 juta, konon 240 juta gitu ya.
ada juga 200, saya tidak tahu persisnya, mungkin 200, sekitar 200-an juta penduduk Indonesia. Dan bila angkatan kerjanya sekitar 40%, artinya sudah 80 berapa? 80 juta ya. Dan tentu saja dari 80 juta itu misalnya 9 jutanya, 10 juta, hampir 10 juta itu ya, kalau saya lihat di berita itu angka pengangguran, artinya sudah berapa persen itu ya. Jadi artinya sangat-sangat signifikan terhadap kemajuan dan terhadap kemakmuran suatu bangsa, disebabkan oleh salah satunya adalah faktor pekerjaan, faktor penghasilan, dan pengangguran adalah merupakan salah satu beban bagi masyarakat, beban bagi negara, dan beban bagi tentu saja bagi pengangguran itu sendiri. Sehingga dengan pulihnya kembali ekonomi, dan tentu saja didasari oleh beberapa faktor ya, diantaranya itu faktor keamanan, faktor politik, faktor apalagi, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga ya tergantung termasuk daripada yang kemarin pandemi COVID-19 itu adalah merupakan salah satu kontributor yang terbesar, bukan terbesar mungkinnya besar ya, mungkin kontributor yang besar untuk dapat mempengaruhi daripada angka pengangguran itu sendiri menjadi increasing ya, menjadi lebih banyak daripada sebelumnya. Dan tentu saja kita sangat-sangat prihatin, dan mulai hari ini kita tentu saja ya, saya kira sebentar lagi sudah mendekati bulan akhir tahun ya, sehingga mungkin insya Allah tahun-tahun ke depan ada perubahan daripada ekonomi bangsa Indonesia. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.